Terus saya juga minta saran dari Ustadz. Menurut Ustadz saya nikah lagi jangan. Tolong dijawab ya Ustadz, tolong banget. Pas mau kesini saya berdoa, ya Allah, hamba mohon berikan kesempatan dan keberanian untuk bertanya langsung sama Ustadz. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teneng. Teneng, Saya mantap. dari Cipatat. Jauh. Bandung Barat ya. Ya, Bandung Barat betul. Langsung aja Ustadz, mau sedikit curhat dulu. Saya pernah gagal sama pernikahan saya. Jadi saya ngerasa insecure ya karena ada beberapa hal yang membuat saya insecure pokoknya mah. Terus saya pernah dekat sama seseorang, tapi itu dia ternyata love jong gitu. Ya, Zong. ya, Oh, jong zong, gitu ya. ya. Nah, Zong. ya, Saya tadi mikir jong Iya. itu jang J-U-N-K. jong kalau kata bahasa Oh Z. Jong ya, jong ya. jong, jong gitu ya, jero gitu ya. Z. Nah dari situ Ustadz, saya males gitu. Jadi saya tuh males mikirin lagi untuk nikah teh. Ketambah saya insecure-nya karena saya punya anak 3. Alhamdulillah perempuan saya. Jadi saya tuh mikir, emang ayah gitu laki-laki nu mau ke saya. Dan saya mah anaknya juga banyak. Terus takutnya tuh yang ada di pikiran saya tuh kalau saya punya punya suami lagi, takutnya saya tuh ngerepotin suami saya nantinya gitu Ustaz gitu kan. Takut jadi beban lah gitu buat suami saya nanti gitu kan. Nah jadi males gitu, tapi saya tuh males, tapi kadang saya tuh pengen gitu ya. Kumaha ieu teh nya? Jadi sometimes pengen, sometimes horeang gitu. Kadang males, kadang pengen gitu. Saya juga bingung gitu. Nah itu yang Mut-mutan ya? males itu karena tadi teh ya udah nemuin jong. Terus ada khawatirnya gini, pernah seorang tuh bilang sama saya, Neng atuh cenah nikah lagi, kamu teh masih muda cenah gitu. Terus Cenah ya. lebar katanya pahalanya kan mengalir gitu ya. Terus yang ada di pikiran saya, ya kalau misalnya saya nggak nikah lagi, pahala saya nggak double dong gitu Ustaz. Nah ini yang ingin saya tanyakan, saya buka dulu ya. Oke, oh ada pertanyaan, oke. Maha. Masih lupa, Bismillah. apakah seseorang khususnya saya berdosa jika saya nggak nikah lagi? Cenah yang mau. Ya. Kalau tidak Ustaz, kalau tidak menikah lagi apakah seseorang berdosa? Dan saya mohon banget minta amalannya dong. Apa sih amalannya buat seorang janda gitu ya khususnya. Biar Pak kalaupun tidak menikah apa sih pahala yang berlipat-lipat? Apakah seseorang tuh harus menikah gitu, menikah lagi? Terus gimana tuh nanti teh saya di akhirat, saya sama siapa? Gitu kan. Saya tuh jadi kepikirannya tuh jauh gitu Ustaz. Maaf ya. Nggak Terus apa-apa. saya juga minta saran dari Ustaz. Menurut Ustaz saya nikah lagi jangan. Tolong dijawab ya Ustaz, tolong banget. Tepuk tangan buat Teh Neng ya. Oh iya, saya sendirinya alhamdulillah udah long time lumayan lah. Berapa lama? Sekitar 6-7 tahun. Baik Teh Neng. Pertanyaan pertama, apakah boleh tidak nikah lagi? Saya pikir tadi karena setia, tapi karena bingung ternyata ya. Soalnya saya kan mikirnya jauh ya, jadi saya bingung nanti sama siapa. Oh gitu alasannya ya. Oke nggak apa-apa Teh Neng tahu nggak? Teh Neng itu kalau nggak nikah lagi, nanti di akhirat itu akan ketemu sama seorang perempuan solehah namanya Ummu Hani. Ummu Hani binti Abi Talib. Dia adalah sepupunya Nabi, pernah menolak lamaran Nabi 2 kali. Sekeren Nabi ditolak, bayangin. 2 kali lagi. 1 kali ketika perawan, yang kedua ketika janda. Alasannya kenapa nolak ketika janda? Kalau ketika perawan yang nolak ayahnya si Abu Thalib. Soalnya ayahnya pengen menikahkan Ummu Hani kepada kabilahnya ibunya Rasulullah sebagai balas jasa. Dulu Aminah dinikahkan dengan keluarganya Bani Hashim yaitu Abdullah. Sekarang gantian Bani Hashim yang menikahkan keluarganya kepada keluarganya Aminah. Dulu kan kayak gitu ya.
alasan pertama. Pas udah janda, kan yang menentukan berarti Ummu Hani sekarang, bukan lagi walinya. Alasan Ummu Hani menolak Rasulullah itu adalah karena anak. Kayak kata-kata Teh Neng tadi. Cuma lucu tadi Teh Neng di awal bilang karena saya ada sesuatu yang insecure, tapi saya nggak mau cerita. Tapi ujungnya cerita juga. Ternyata karena anak insecure. Saya tadi mau ketawa, katanya nggak mau cerita. Tapi itulah Teh Neng ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Berarti insecure-nya kan karena anak ya tadi ceritanya ya. Jadi alasan Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah setelah Fathu Makkah itu yang kedua adalah karena Ummu Hani takut zolim ke salah satunya. Persis kayak kata Teh Neng tadi. Kalau lebih ke anak, zolim ke Rasul, suami. Kalau lebih ke suami, zolim ke anak. Jadi daripada zolim, saya nggak berani ya Rasulullah. Karena dia terlalu mencintai anaknya. Dan dia takut kalau udah bersuami, nanti akan menzolimi suaminya. Atau kalau dia sangat lebih kepada suaminya karena suaminya terlalu keren, yaitu Rasulullah, terlalu istimewa, dia takut akan menzalimi anaknya. Daripada kayak gitu dia menolak. Padahal yang ngelamar Rasulullah, sehingga kalau jadi istri Nabi itu dijamin masuk surga, bayangin. Tapi bisa kayak gitu. Dan itu gak apa-apa. Sehingga para ulama menyimpulkan, ini kesimpulan para ulama ya, bolehnya menolak laki-laki yang solih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi nggak apa-apa kalau ada pertimbangan tertentu, walaupun ya sangat relatif ya. Bisa jadi gara-gara ditolak kita jadi kayak kehilangan kebaikan, tapi bisa juga karena kita ada kebaikan yang lain. Itu semuanya sangat relatif. Intinya boleh-boleh aja. Maka Teh Neng kalau misal jadi Teh Neng Ummu Hani, Teh Neng nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau nikah lagi. Insya Allah nanti ketemu lagi sama suaminya di surga, dan nanti ketemu sama Ummu Hani di surga. Yang satu, yang kedua, mending saya nikah lagi atau jangan? Jangan tanya saya. Gimana saya mau jawab? Kan hajatnya Teh Neng. Gimana kebutuhan Teh Neng? Kalau Teh Neng ngerasa kayak udah darurat menikah, daripada banyak fitnah, nikah. Kalau Teh Neng karena pengen ketemu lagi sama almarhum dan kayaknya pengen fokus kepada anak-anak, nggak mau ke distract sama love bombing yang jong tadi, ya udah sendiri aja. Tapi amalannya jagalah kehormatan Teh Neng sebagai seorang perempuan yang sendiri. Kalau dalam bahasa surat At-Tolak, ayat kedua dari surat At-Tolak, surat perceraian, itu ayat untuk cewek, untuk janda. Jadi kalau nanya amalannya apa, baca aja At-Tolak ayat kedua dan ketiga, itu amalan seorang janda. Apa amalannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Apa arti takwa? Umar pernah nanya ke seorang sahabat yang lain, apa arti takwa? Kata sahabat itu, ya Umar, bagaimana kalau kamu berjalan di sebuah jalan yang banyak duri? Apa yang kamu lakukan? Aku akan hati-hati supaya tidak tertusuk duri. Itulah takwa. Takwa itu hati-hati supaya tidak muncul fitnah, tertusuk duri, kejebak dalam dosa. Itu takwa. Siapa yang bertakwa, kata Allah, khususnya untuk perempuan yang sudah bercerai, Allah akan kasih dia jalan keluar. Apapun bentuk jalan keluarnya, Allah akan kasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang berserah kepada Allah, Allah cukup baginya. Karena dia gak punya suami sekarang. Siapa yang cukup bagi dia? Bukan suami, Allah. Jadi Teh Neng ketika udah gak punya lagi pelindung, sekarang pelindung Teh Neng bukan suami, tapi Allah langsung yang akan melindungi Teh Neng. Syaratnya cuma satu, takwa, jaga diri seperti orang yang berjalan di antara banyak